96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi barengan sama Enggi di Santai Siang. Dan seperti tadi udah aku sebutin bahwa hari ini kita bakalan spesial ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Grand Winner Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Nah, hari ini aku udah bergabung kayaknya sama mereka, teman Pro 2. Kita langsung sapa aja deh. Halo, selamat siang menuju sore. Halo. Hai, suaranya jelas nggak nih dari aku ke kamu? Oke, oke, oke. Oke, boleh perkenalan diri dulu dong. Aku sih udah ada ya namanya kamu di sini, tapi mungkin boleh kenalan dulu sama teman Pro 2 dong. Oke, dipanggil Tria. Oke. Mm. Oh, dari Yogyakarta. Kalau Tria dari mana? Oh, beda-beda berarti ya. Oke. Nah, kalau sekarang kalian di mana? Lagi posisi di mana ini? Oh, di Jogja. Tadi awalnya mau ke Makassar atau gimana? Kemarin jadi kita dari Makassar terus tiketnya ternyata tadi pagi Kak kita baru flight lagi ke Jogja. Ada urusan Oh, soalnya. berarti baru balik tadi pagi ya? Betul betul. Oh, harusnya kita ketemu di sini berarti. Iya. Tapi udah duluan pulang ya. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya semangat ya buat kalian berdua ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pastinya kalian sebagai Grand Winner Putra Putri Kebudayaan Indonesia ya. Mungkin sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol, mungkin bisa diceritain sedikit dari kalian sendiri gimana sih awalnya bisa terlibat gitu dalam Putra Putri Kebudayaan Indonesia ini. Oke, kalau aku sih awalnya ikut pigeon udah dari memang dari kecil lah Kak. Oke, oke, Aku oke. kebetulan aku ada salah satu ikut ajang pemilihan di kabupaten, Mm-mm. itu aku juara satu dikirimlah ke provinsi. Oh, Ya, dan jadi di sana di Kalimantan Tengah itu sebutannya Jagau Nyai, Kalimantan Jagau Tengah. Nyai. Betul. Oh, oke. Kebetulan waktu itu aku tertarik lah ikut Putra Putri Kebudayaan Indonesia, akhirnya mewakili Kalimantan Tengah, alhamdulillahnya terpilih sebagai Grand Winner. Oke. Berarti emang kalau Tria udah dari kecil gitu ya nyoba-nyoba pageant kayak gini Oh, ya. hmm, Oke, sudah passionnya mungkin dari kecil ya. Terus betul. kalau aku manggilnya Hilmi apa Zaidan ini? Zaidan aja boleh Kak. Zaidan, oke. Kalau Zaidan gimana? Mungkin sedikit berbeda dengan Kak Tria ya. Kalau Mm-mm. Kak Tria tadi bilang dia sudah ikut pageant dari kecil, Mm-mm. sementara ini adalah pageant pertamaku Kak. Oh, serius? Ini pageant pertamanya Betul, kamu? betul, betul. Jadi Wow. jadi awalnya itu kan aku di Jogja ini juga sebagai mahasiswa ya Kak. Mm-mm. Di Jogja itu ada namanya duta duta Jogja yang duta daerahnya itu sebutannya Dimas Diajeng Oke. dan itu dia 2 tahun sekali. Pada saat Oh. tahun kemarin aku eh, menyesal tidak ikut Dimas Diajeng waktu itu Kak. Heeh. Terus aku melihat ada platform Putra Putri Kebudayaan Indonesia nih. Waktu itu Heeh. aku lagi scroll medsos terus nggak sengaja ngelihat postingan Mhm. dari PPKI ini. Mhm, mhm. Terus aku iseng coba apply nih kayaknya aku nggak mau nyesel nggak nyoba lagi nih. Iya. Terus ternyata pas dicoba ya mungkin karena pageant pertama juga Heeh. banyak challenge-nya, banyak tantangannya, banyak yang harus dipelajari juga. Tapi mungkin karena niat dan doa ya Kak ya. Mhm. Dan alhamdulillah rezekinya di sini sudah sampai sini jadi Grand Winner Putra Kebudayaan Oke, oke. Indonesia. Tapi maksudnya kenapa sih Zaidan tiba-tiba kepikiran pengen ikut ajang-ajang pageant gitu? Tadi kan sempat yang duta itu tapi nggak jadi ya kan, tidak ikut. Dan itu ada rasa penyesalan. Tapi maksudnya apa sih yang nge-trigger kamu kayaknya pengen ikutan deh gitu? Karena aku ngerasa relasi di universitas kampusku tuh udah cukup gitu Kak. Kayak aku Mm. perlu nyari relasi yang dan pengalaman yang di luar dari kampusku. Ah, Jadi aku oke. mencoba nyari pengalaman di luar dan
Oh, ketemunya sama putra-putri kebudayaan Indonesia. oh gitu. Jadi memang karena pengen memperluas pertemanan lagi gitu ya. Betul. Oke, oke. Nah, tapi dari kalian berdua gitu ya kan, sebenarnya ajang-ajang pageant tuh banyak gitu ya kan. Kenapa sih tertariknya tuh untuk ngambil peran di bidang kebudayaan ini gitu? Apalagi anak muda ya, biasanya tuh agak bertolak belakang gitu sama sekarang anak-anak Gen Z tuh. Kenapa kalian memilih ada di bidang kebudayaan ini? Oke, kalau aku sih memang seringnya kebetulan aku tuh dari kecil udah dikelilingi sama kesenian, Kak. Jadi aku Mm-mm. tertarik tentang budaya itu udah dari kecil. Dari kelas 3 SD itu aku sudah mengikuti sanggar-sanggar tradisional. Dari kelas 3 itu aku udah jadi penari tradisional di sana. Hmm. Jadi menurut aku kayaknya cocok deh dengan passion, dengan kehidupan aku sehari-hari masuk putra-putri kebudayaan Indonesia. Seperti itu. Oke, berarti memang sudah ada hal-hal yang melekat tentang kebudayaan ya di sekitarnya Tria Betul, gitu dari ya. kecil, bener. Oke, oke. Kalau Zaidan gimana? Nah, mungkin sedikit berbeda lagi nih Kak dari Katri ya. Mm-mm. Kalau aku ini di Jogja itu pendatang ya Kak. Mungkin baru 4 tahun, 5 tahun di Jogja ini. Dan Oke. dulu mungkin ngelihat Jogja yang karena budayanya itu kaya banget ya Kak. Terus Mm-mm. dari situ aku ngerasa Jogja ini banyak banget budaya yang bisa diangkat ke platform-platform media sosial yang mungkin anak muda zaman sekarang ini nggak tahu nih. Mm-mm. Yang mungkin mungkin mereka cuman bisa tahu kalau mereka berkunjung ke museum, ke Tugu Mm. atau situs-situs yang ada di Jogja, tapi kalau bisa ngangkat hal itu ke jenjang yang lebih tinggi Mm-mm. lewat putra-putri kebudayaan Indonesia kan ajangnya tingkat nasional ya Kak. Iya. Jadi kayak bisa memperkenalkan budaya Jogja di kancah nasional itu adalah motivasi utamanya aku. Oke, oke. Jadi memang artinya semuanya punya ketertarikan di kebudayaan gitu ya. Tria, Iya, betul Kak. Zaidan gitu ya. Oke, nah ini kan kalian tuh berarti titelnya di tahun 2025 ya? Apa Iya, 2026? Betul, betul. 2025. 2025. 2025. Oke, nah itu berarti kalian udah ngikutin perjalanannya itu dari kapan sih kalau boleh tahu nih? Kita itu kemarin perlombaannya di November tahun 2025, di tahun kemarin, Oh, di bulan oke. November. Jadi mungkin sudah sekitar 9 bulan berjalan. 2025 tapi maksudnya akhir tahun ya? Akhir tahun, betul. Oke, oke, oke. Nah, itu boleh diceritain gak sih tuh kemarin perlombaannya tuh kayak gimana sih dari awal sampai akhir gitu? Oke. Oh, kalau dari perlombaannya itu, jadi kita kebagi dua nih, Kak. Yang Mm-mm. pertama ada prakarantina dan karantina. Di prakarantinanya itu biasanya kita di setiap finalis kan kita mewakili daerahnya masing-masing ya kan, Kak. Benar, benar, benar. Kalau kalau aku mewakili Yogyakarta waktu itu Kak Tria dia mewakili Kalimantan Tengah. Mm-mm. Jadi waktu itu kita di setiap minggu dikasih challenge-challenge gitu Kak. Mm-mm. Seperti membuat video atau ada challenge eh, membuat video baju adat, membuat video rumah adat, Oh, membuat foto tentang tema Agustusan. Nah kan oh, karena kita berbeda dari daerahnya masing-masing kan pasti punya Ciri keunikan khasnya. dan ciri khasnya benar, 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 masing-masing. benar. Nah untuk prakarantina seperti itu dan ada pembekalan-pembekalan juga tapi sifatnya masih by online waktu itu. Mm-mm. Terus waktu prakarantina mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan, lalu karantinanya di November. Mm-mm. Karantinanya itu 3 hari di Bali waktu itu di November tahun lalu. Mm-mm. Jadi acaranya tuh Day One itu kita ada namanya pemaparan budaya. Jadi kita Mm. tiap finalis masing-masing bawa advokasi. Jadi Mm-mm. fun fact Kak, kita tiap putra-putri ini harus punya satu tagar advokasi yang kita bawa. Oke. Di advokasi itu adalah senjatanya kita bagaimana kita mempromosikan kebudayaannya daerahnya kita. Mhm. Oke, Nah, oke. jadi selain selain ada pemaparan budaya, ada juga penampilan bakat, Mm-mm. terus lalu lanjut di day kedua ada interview, ada city tour, dan yang hari terakhir ada di grand Grand final di final. day ketiga. Oke. Nah, kalau yang kayak city tour tuh kayak gimana ya? Kebetulan kita waktu itu city tour-nya ke istana. Kan istana di Indonesia ini ada terbagi menjadi beberapa. Jadi waktu itu Mm-mm. kita kedapatannya yang di Bali, Kak. Oh, berarti kalian semua ke sana gitu. Betul, Betul. finalis Oh. kita dibawa ke istana yang ada di Bali itu. Jadi Mm-mm. melihat seperti museum lah ibaratnya, Kak. Di sana ada Hmm. kayak peninggalan-peninggalan zaman Soekarno ya. Ya, Mm-mm.
Oh, seru seperti banget itu. ya sambil jalan-jalan gitu ya, ngelihat kebudayaan-kebudayaan di Betul, kota lain gitu ya. benar. Oke. Nah, tadi kan ada sempat disebutin advokasi tentang budaya gitu ya. Kalau boleh throwback sedikit, kemarin kalau Zaidan sama Tria tuh ngebawain tentang apa? Kalau aku waktu itu tagar advokasinya namanya Kutub. Kutub itu adalah singkatan dari Kupas Tuntas Budaya. Mm-mm. Jadi itu adalah idenya aku mempromosikan budaya lewat konten di sosial media yang sifatnya itu ringan tetapi tetap relevan. Mm-mm. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau Tria, Oh, kalau aku waktu itu judulnya tuh Cantik Berbudaya, Kak. Karena cantik berbudaya. kebetulan ya, perempuan Heeh. itu suka memakai hal-hal yang berbau cantik gitu kan. Heeh. Jadi aku lebih ke fashion tuh. Jadi kayak Hmm. kalau berkebaya tuh juga cantik loh, di mix Mm-mm. and match-nya tuh juga cantik. Jadi walaupun kita fashionable, tapi masih ada wanita Indonesianya itu berkebaya. Oke, cantik berbudaya gitu ya. Jadi kalaupun mau Betul, pakai kebaya masih bisa tetap fashionable juga gitu betul ya, tetap banget. cantik gitu. Mm-mm. Oke. Nah, kalau dari kemarin tuh selama perjalanan kalian ngikutin apa sih namanya step-stepnya ya kan yang ada di Putra Putri Kebudayaan Indonesia, menurut kalian yang paling jadi sebuah tantangan besar buat kalian berdua tuh apa sih? Ayo, siapa Hmm, dulu nih? ini pertanyaannya saat perlombaan atau pas selama menjabat nih, Kak? Selama kemarin tuh perlombaan. Oh. Oh, oke. Heeh. Mau dari aku dulu boleh kali ya? Boleh, boleh, boleh. Mungkin struggle-nya sedikit berbeda karena ini adalah pageant pertamaku ya kak ya. Hmm. Karena pada saat itu aku ngerasa aku ketinggalan banyak nih dibanding Oh, teman-teman yang lain. Karena oke. teman-teman yang lain kan pasti sudah punya pengalaman waktu dari daerahnya dia naik ke kabupaten, ke provinsi, baru sampai akhirnya di nasional. Heeh. Kalau waktu itu tangan-tangan terbesar aku waktu itu di catwalk sih kak waktu itu. Catwalk. Iya, di catwalk. Oh, Kalau untuk kenapa? speaking dan yang lainnya mungkin masih bisa aku Heeh. usahakan. Tapi untuk catwalk karena aku basicnya masih nol banget. Jadi Heeh. waktu itu mungkin sekitar hamin sebulan atau hamin, Mm-mm. hamin sebulan kalau nggak salah baru aku belajar catwalk mandiri Kak. Kita Oh. aku di Jogja memang ada senior dari PPKI dan aku minta tolong untuk diajarkan catwalk dan baru Ah. belajar di hamin sebulan itu Kak. Mm-mm. Tapi senior-seniornya mendukung gitu ya, Senior-seniornya ngajarin. alhamdulillah mendukung karena kan Oh, ngelihat adik juniornya mau maju kan bawa nama iya. daerahnya juga kan pasti Mm-mm. pasti ngedukung supportif mereka. Wih, thank you buat senior-seniornya ya. Terus kalau Tria sendiri gimana Tria? Kalau tantangan itu lebih ke tantangan diri sendiri-sendiri sih, Kak. Mm-mm. Soalnya kalau buat beberapa sesi itu kan aku udah pernah laluin. Iya. Aku lebih kayak tantangan ke diri aku sendiri. Kayak kalau cewek kan riweh ya, kayak pagi-pagi make Mm-mm. up dulu tuh Iya, benar segala benar benar macam. benar Itu benar. prepare-nya dari subuh banget. Oh. Lebih kayak ke situ sih aku sama cuacanya mungkin ya, karena di Bali waktu itu lagi panas-panasnya banget. Oh tapi emang lebih panas Bali ya daripada di Kalimantan ya? Kalimantan Tengah? Ya Kak, iya jauh Kak Oh, panas Bali. masa? Oke, oke, Betul. baiklah. Nah, terus setelah kalian kan alhamdulillah menjadi Grand Winner Putra Putri Kebudayaan Indonesia gitu kan. Apa sih yang Mm-mm. kalian rasa perbedaannya gitu? Perbedaan Mungkin yang kalau Mm, dari mungkin aktivitas kalau kalian perbedaan gitu. mungkin kalau perbedaan sih kurang lebih sama aja sih Kak. Cuman Mm-mm. lebih kayak sekarang kan kita sebagai seorang mm, sebagai seorang yang dilihat masyarakat gitu ya, sebagai Mm-mm. contoh. Mungkin Mm-mm. perbedaannya di situ kayak dari bersikap ataupun berperilaku. Oke. Menjaga karena bisa jadi kalian Mm, jadi contoh juga ya buat orang lain gitu Betul. ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kan aku tuh selalu penasaran kalau sama duta-duta, pageant-pageant gitu ya kan putra-putri. Setelah mereka juara atau kalian juara tuh apa sih yang sebenarnya kalian lakukan gitu loh? Hal-hal apa aja yang sudah kalian kerjakan untuk pastinya daerah kalian ataupun juga di Indonesia ini? Oh, oke. Jadi kalau di izin menjawab ya kak ya. Siap, silakan. Kalau di Putra Putri Kebudayaan itu kita ada namanya kampanye sadar budaya Kak. Mm-mm.
Jadi kampanye sadar budaya itu adalah pengaplikasian promosi budaya-budaya yang ada di Indonesia yang Mm-mm. aplikasinya bisa lewat satu sosial media, yang kedua bisa dari kunjungan duti. Oke. Jadi biasanya seorang putra-putri itu setelah mereka dilantik saat dan menjabat, mereka akan Mm-mm. mendapat undangan-undangan duti. Kita menyebutnya duti, Kak. Oke. Jadi itu biasanya kita tiap daerah eh, ham- hampir semua pulau hampir kita kunjungi, Kak. Biasanya Mm-mm. tiap daerah itu punya undangan acara budaya seperti kalau bisa nge-highlight ada mungkin sekitar 2 bulan lalu di Bangka Mm-mm. Belitung. Jadi itu Oh. ada festival Napak Sire namanya. Mm-mm. Jadi itu adalah festival memakan daun sirih tapi serempak sebanyak 1.000 orang waktu itu. Dan kalian datang ke sana gitu ya? Dan kita datang ke sana waktu itu. Oke. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, keren ya. Berarti artinya memang kalian karena masuk di bidang kebudayaan tuh akan banyak banget mengenal budaya-budaya lain ya dari Sabang Betul. sampai Merauke gitu ya. Benar. Betul, betul. Oke, oke. Jadi mungkin Dan kalau boleh silakan. cerita kayak kita sudah pernah ke Kalimantan Selatan, ke Palembang, ke Mm-mm. Riau, ke Mm-mm. Semarang, Bali, yang tiap daerah itu sebagai anak muda kita ngeliatnya kayak oh ternyata tiap daerah tuh punya keunikan dan karakteristiknya masing-masing ya. Mm-mm. Dan hal-hal itu adalah hal yang kita angkat di sosial medianya kita, Kak. Oke, nah kebetulan nih ya Zaidan sama Tria, karena kemarin kan ke Makassar. Kalau di Makassar Betul. sendiri, kalian ngelihatnya keunikannya apa coba? Yang kalian rasain? Oke. Kebetulan kita baru banget ya kemarin. Tadi Mm-mm. pagi aku masih di Makassar, Mm-mm, terus sore benar. ini aku udah di Jogja. Heeh. Sebenarnya kita tuh sering banget Kak ikut-ikut kegiatan festival budaya di seluruh Indonesia. Kebetulan Mm-mm. banget kita kemarin habis dari Makassar, Mm-mm. itu kita ada kegiatan namanya ASEAN Lumina. Heeh. Hmm. Jadi di situ ada beberapa negara dari ASEAN menghadiri Oke. acaranya. Sebenarnya itu acara storytelling gitu, Heeh. tapi kita kemarin dikasih kesempatan buat city tour. Kemarin Oke. kita sempat main-main ke Leang-Leang. Oh, leang-leang. Oke. Bener banget. Jadi kayak di situ seru banget sih Kak. Aku kayak Mm-mm. sempat naik ke atas gua itu ada lihat sebuah lukisan. Mm-mm. Itu katanya dari sebelum 5.000 tahun Masehi. Jadi aku ada lihat ada babi rusa sama cap-cap tangan gitu di atas Mm-mm. guanya gitu kan. Itu bagus, itu keren banget sih kayak Mm-mm. dari cara dia gimana gimana dia cara lukisnya, pakai Mm-mm. pewarna apa. Setelah itu kita berkunjung lagi ke Museum Kota Makassar. Oh, dekat kantor sini nih kalau Museum Kota Makassar. Jadi Heeh. kita kemarin ke situ lihat beberapa museum peninggalan-peninggalan pada zaman dulu ya di Kota Mm-mm. Makassar itu udah lihat rempah-rempah, ada lihat Mm-mm. cara mereka masak tradisional. Terus terakhirnya paling bagus banget kemarin kita terakhir dinernya di Kamal Pinisi. Oh, Iya. wah. Itu kemarin ikonik banget waktu di Iya, kapal benar pinisi benar itu, Kak. benar benar. Iya, memang sekarang tuh lagi banyak juga yang naik kapal itu gitu. Bahkan untuk ngerayain ulang tahun juga mereka ada naik ke sana. Hmm. Iya, benar. Oke. Tapi kalau yang paling favorit kalau makanan tradisional di Makassar ada nyobain nggak kemarin? Ada dong. Apa yang paling kalian Kalau favoritin nih? kalau aku sih of course dessert ya Kak. Aku paling suka banget sama es pisang hijau. Oh, oke, oke. Pisang hijau ya. Kalau Zaidan, Bener. Kalau kemarin sempet akhirnya kesampaian nyobain coto Makassar sih, Kak. gimana Karena aku rasanya? basicnya sukanya yang gurih-gurih gitu Gurih kan. ya. Oke, kita sama Gurih tim gurih. daging. Terus kemarin senang banget bisa nyobain coto Makassar pertama kali karena Mm-mm. pas tahu dapat undangan di Makassar, bisa nih nyobain coto Makassar di Makassarnya langsung. Betul, karena Jadi beda gitu sih, Kak. rasanya kan. Kalau Betul. makannya Benar-benar. langsung di Makassar pasti beda. Ada hawa-hawa panasnya juga, Sensasinya. iya. Iya kan, semuanya gitu ya. Oke, nah ini aku ngobrol lagi sebagai kalian tuh Grand Minor putra-putri kebudayaan Indonesia ya kan. Seperti yang kayaknya kita tahu gitu kan, anak-anak sekarang tuh, anak-anak muda sekarang ya, itu banyak banget memang kebudayaan-kebudayaan yang udah mereka terima gitu ya. Bukan cuman kebudayaan Indonesia tapi juga kebudayaan dari luar. Nah, gimana sih menurut kalian menanggapi hal itu? Jadi tentang
bagaimana generasi muda ini melihat budaya global ya kan. Benar. Mungkin sebenarnya menurutku eh, menikmati budaya global atau menikmati tren global itu tidak salah. Mm-mm. Tetapi juga tidak melupakan budaya kita sendiri gitu kan. Oke. Seperti contohnya kayak mungkin kalau bisa dilihat belakangan ini mungkin budaya Barat dan budaya Korea mungkin sangat masif ya Kak Mhm. di negara kita. Tetapi kalau kita lihat juga bagaimana tren-tren budaya kita belakangan ini sangat naik dengan signifikan. Kalau Kakak mungkin nge-scroll TikTok udah Mm-mm. banyak lagu-lagu yang kayak mix and match antara hip hop dan dangdut Iya, iya, atau iya. lagu timur yang kayak Eh, Tabola Bale itu kan lagi mm-mm. happening banget belakangan ini kan. Nah, jadi itu yang membuat bagaimana kita kita bisa menikmatin tren atau kultur dari luar tapi juga kita tetap ingat dan bangga akan budaya kita sendiri gitu. Oke, artinya tidak salah tapi jangan sampai melupakan kebudayaan kita sendiri gitu ya. Betul. Oke, Tria ada yang mau ditambahkan atau Tria punya kalimatnya sendiri nih? Kalau tadi Jaden bilangnya tentang kayak musik ataupun apa, kalau aku lagi lihatnya sering ke makanan nih Kak, kuliner. Oke. Karena kuliner kita tuh banyak banget gizinya yang unik-unik yang ternyata di luar tuh nggak ada. Contohnya tuh kayak tempe. Aku kemarin baru ada lihat, ternyata tempe itu mau dimasukin ke salah satu makanan khas tradisionalnya orang Indonesia. Karena itu sangat amat bergizi ya Kak. Mm-mm. Bisa pengganti nasi juga sih, itu untuk diet juga bagus banget kan. Mm-mm. Nah, siapa sih orang Indonesia nggak suka makan tempe, ya kan? Ya, betul. Suka. Gitu. Oke, jadi kalau dari Tria tuh lebih ke makanan gitu ya. Kulineran. Karena sekarang juga kuliner-kuliner tradisional tuh tidak kalah dengan kuliner Betul. modern gitu ya. Benar. Dan bahkan yang tradisional pun udah banyak sentuhan modernnya tapi tidak menghilangkan si khas dari makanan tradisionalnya ya. Betul. Oke. Nah, terus sebagai putra-putri kebudayaan Indonesia sendiri, kalau dari tantangan kalian ya, yang kalian rasain tuh untuk pastinya kan kalian punya andil nih untuk ngajakin generasi muda gitu kan untuk lebih mengenal budaya Indonesia. Nah, kalian sendiri selama menjalani peran sebagai putra-putri kebudayaan Indonesia apa sih kesulitannya gitu? Kalau kesulitannya selama kita jadi putra putri kebudayaan itu mungkin bagaimana cara kita jadi jembatan buat merekanya sih Kak. Benar. Karena setelah memperdalami dalam putra putri kebudayaan, aku dan pasanganku mengerti kalau budaya itu sebenarnya dinamis, bisa dinikmati dengan berbagai cara. Dan tantangannya untuk kita berdua ini adalah bagaimana generasi muda itu bisa menikmati budaya yang kita punya, tapi dengan caranya mereka tersendiri. Salah satu contohnya, dan aku mau sedikit cerita nih Kak. Iya. Waktu tahun lalu kita tuh dapat undangan di Bali, nama eventnya Candi Summit. Itu tuh adalah event cultural heritage, art naratif, diplomasi dan integration. Jadi itu diplomasi antar internasional gitu, kebudayaan internasional. Dan di situ wakil menteri kebudayaan kita Pak Wamen, Pak Giring, dia itu menunjukkan judul lagunya itu Garamadu. 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 Jadi lagu Garamadu itu adalah genre mix antara hip hop dan dangdut itu. Iya, benar. Yang pada saat itu aku ngelihat, aku itu kaget bahwa ternyata wakil menteri kita juga notice lagu itu. Karena memang lagu itu sangat didengarkan anak muda pada saat itu. Itu adalah salah satu contoh bagaimana budaya itu bisa diinovasikan, bisa dibuat kreativitas, bisa dibuat dengan kreatif tapi tidak menghilangkan maknanya tersendiri. Oke. Artinya memang banyak cara gitu ya biar bisa menarik perhatian dari Gen Z ini ya. Betul. Apalagi memang saking banyaknya, nah itu dia pengaruh-pengaruh dari luar, gimana caranya supaya bisa mereka juga tertarik sama apa yang ada di Indonesia. Ternyata Hipdut ini sangat menyatukan semua ya. Betul. Oke. Nah, terus dari kalian sendiri nih gimana caranya kalian ya secara pribadi gitu. Mungkin untuk bisa terus ngajakin anak-anak muda gitu ya. Tidak cuma bangga dengan budaya Indonesia tapi juga ikut mempelajari atau melestarikan gitu.
Mungkin kalau dari aku sih bukan cuma lewat Instagram ya Kak, tapi mulai dari diri sendiri dulu. Mungkin dari aku kan suka banget tuh yang berbau budaya, jadi aku suka Mhm. pakai mix and match batik kayak gitu. Oke Kan oke. sekarang banyak tuh yang mix and match Iya, betul kebaya betul pakai betul. jeans atau Mhm. blus. Sekarang lagi tren di mana anak muda ke kantor pakai batik. Iya kan? Mhm. Nah, dan mungkin dari situ, mulai dari diri aku sendiri lah, mulai dari diri aku sendiri untuk melihat ke orang kalau misalnya budaya kita tuh bukan cuma warisan, tetapi Mhm. kalau bukan kita sebagai anak muda, siapa lagi yang melanjutkannya? Seperti itu. Oke, sangat cocok dengan cantik berbudaya itu ya. Betul, ya Oke, dong. dan itu bisa aplikasikan sehari-hari gitu Betul ya. banget. Betul. Heeh, Mm-mm. betul. Kalau Zaidan? Mungkin sedikit tambahan cerita yang mirip sama Katria nih. Jadi Mm-mm. Mhm. aku waktu itu berangkat ke kuliah Mhm. dan pada saat itu aku iseng make baju batik, tapi batiknya itu dia modelannya adalah outer gitu kan. Mhm. Nah, waktu itu teman-temanku tuh bertanya, itu kamu pakai baju apa? Aku Mmm. bilang ini adalah batik. Iya. Terus pada saat itu aku mulai ngajak mereka kayak, ini hari Selasa kita pakai batik yuk tiap hari Selasa. Aku bilang Heeh. gitu pada saat Heeh. itu Kak. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang anak kelasku bahkan sampai fakultasku itu hari Selasa ditetapin jadi hari Kamis maaf, hari Hari Kamis itu Kamis? Heeh. dijadiin hari wajib menggunakan batik. Wow, keren sekali. Jadi sangat mempengaruhi ya dalam hal yang baik gitu ya. Keren 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 keren. Tapi emang itu salah satu harus yang diwariskan sih gitu kan, apalagi batik tuh Mm, benar-benar khas Indonesia gitu kan. betul. Heeh, jadi sebagai anak muda tuh, karena emang sekarang batiknya juga, sudah banyak, batik-batik yang keren-keren gitu, yang anak muda banget gitu. Iya Betul. kan? Iya Jadi yang betul. kita lihat nggak yang kayak batik formal-formal biasa, Benar, udah banyak mix and match dari tiap daerahnya, atau betul. sekarang udah banyak baju modelannya best cup atau Mhm, gimana mhm. Benar benar benar. seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai yang formal boleh di acara formal, kalau hari-hari boleh mungkin cari batik yang, lebih daily lagi gitu ya buat Betul. kita semuanya. Oke. Nah, mungkin, sebagai putra-putri kebudayaan aku juga pengen dong, dari, pemikiran kalian sendiri nih tentang seberapa penting sih, peran budaya daerah tuh untuk membentuk, identitas generasi muda Indonesia? Oke. Seberapa penting? Itu penting banget ya, Kak. Karena kalau misalnya anak-anak muda sekarang sudah mulai nggak prihatin sama daerahnya sendiri atau budayanya sendiri, Mhm, budaya kita akan hilang. mhm, Contohnya di Kalimantan Tengah itu ada di mana kita wajib untuk sekolah-sekolah itu dari sekolah dasar ada namanya satu pelajaran namanya muatan lokal. Di mhm, situ kita disuruh untuk mempelajari bahasa daerah. Kita itu sebagai aku orang asli suku Dayak ya. heeh, Jadi di sana itu kita memiliki banyak sekali suku bahasa. mhm, Untuk satu kabupaten aja itu kita bisa memiliki 8 bahasa Dayak. heeh, Tapi satu di Kalimantan Tengah itu ada bahasa pemersatu yaitu namanya Dayak Ngaju. Jadi di mana anak-anak kecil itu diajarin bahasa sehari-hari, kalau mhm. bisa anak-anak itu harus bisa bahasa daerahnya sendiri. Oke oke oke, luar biasa, keren juga ya gitu. Jadi memang artinya, harus dibiasakan gitu ya Benar, untuk peduli sama kebudayaan kita sendiri, karena kalau betul bukan kita yang banget. melestarikan ya siapa Siapa lagi? lagi? Betul. Kalau Zaidan? Kalau dari aku mungkin kalau ditanya seberapa penting, yang pastinya penting karena Mhm, kebudayaan itu adalah yang membuat karakteristik atau identitas. Bagaimana kayak Kalimantan itu terkenal dengan Dayaknya, bagaimana mhm, Jogja itu terkenal dengan Kesultanan, Tugu, Gunung Merapi, Pantai Parangtritis, mhm, Palembang dengan pempeknya, Riau mhm. dengan Melayunya. Dan itu yang membuat bagaimana setiap setiap daerah itu punya keunikan dan karakteristiknya masing-masing, dan salah satu mungkin tanggung jawab kita juga ya sebagai generasi Mhm, muda bagaimana melestarikan budaya itu bukan sebagai tuntutan tapi juga sudah sebagai kewajiban. mhm. Karena dari mana kita berasal disitulah kita kembali. Wis, keren kalimatnya, oke. Terus, dari pengalaman kalian kan ini kalian ceritanya tuh udah jalan-jalan kemana mana gitu ya kan. Mudah-mudahan nanti benar-benar semua udah
jelajahi sama Zaidan sama Tria juga gitu ya. Nah, kalau dari semua pengalaman atau kegiatannya kalian gitu ya, ada nggak sih mungkin kesempatan atau kegiatan yang bikin kalian tuh makin cinta gitu sama kebudayaan Indonesia? Sebenarnya tempat dimanapun kita berkunjung, kita tetap Mm-mm. selalu cinta ya sama kebudayaan kita ya Mhm. Kak. Tapi kemarin aku sempat main ke Jember, Mm-mm. itu kita mengikuti kegiatan Jember Festival Karnaval. Mm-mm. Kebetulan kita itu terlibat dalam waktu session gitu, jadi kita pembukaan itu memakai kostum Garuda, aku sama Jedan. Kebetulan aku itu opening dan dia kayak di pertengahan gitu. Oke. Di situ bener-bener yang Jember itu kan terkenal dengan festival karnavalnya yang nomor Mm-mm. berapa? Nomor 2 di Nomor 2 internasional. internasional. Jadi Oke. keterlibatannya itu sangat amat terasa budayanya itu Mm-mm. di mana mereka itu mix and match antara budaya modern dengan budaya tradisional. Oke. Berarti Jember gitu ya, salah satu yang Ya, Ya, Jember. eh ber berkesan lah ya. berkesan buat kalian Berkesan. gitu. Jaidan juga sama. Sama, karena Oh, ceritanya kemarin itu kita sebagai Garuda pria dan wanita, waktu itu oke. Kak Tria ini waktu pembukaan, nama sesinya itu Waci, Heeh. nama salah satu sesi di JFC-nya. Jadi Kak Tria itu dia pembuka, dia sebagai Garuda wanita, dia megang bendera nasional waktu itu Mm-mm. dia. Kalau aku itu di pertengahan mau ke akhir sebagai Garuda pria. Mm-mm. Dan mungkin sedikit cerita, waktu itu kan baju karnaval itu kan besar-besar gitu ya kayak. Iya. Dan beratnya mungkin kemarin yang kita pakai itu hampir 15-an lebih ya. Iya. Wow. Nah, jadi mungkin jadi cerita unik tersendiri buat kita saat kemarin Mm-mm. main pergi jalan-jalan ke Jember buat ikut Mhm. JFC itu. Wih, kebudayaannya iya, beratnya juga berasa gitu ya. Oke. Nah, Zaidan sama Tria karena waktunya kita terbatas, mungkin terakhir nih aku pengen nanya, apa sih pesan dan harapannya kalian gitu untuk generasi muda biar kebudayaan Indonesia ini tetap hidup gitu ya, berkembang dan pastinya nggak kehilangan jati diri di tengah memang perkembangan zaman tuh yang luar biasa. Pesannya untuk generasi muda yang ada di seluruh Indonesia, budaya kita itu bukan cuma warisan, tapi harus tetap berlanjut. Karena sebagai seorang warga negara Indonesia, budaya itu sangat terikat dan kebergantungan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau bisa dan harus, kita harus terus bangga dan wajib melestarikan kebudayaan kita yang sangat amat bagus ini yang ada bermacam ragam dan sangat unik di Indonesia. Hmm. Dan sedikit tambahkan, mungkin benar kalau kata Katria, kalau sekarang budaya itu teman-teman generasi muda, mungkin tidak hanya generasi muda, seluruh generasi di luar sana, budaya itu sekarang bisa dinikmati dari berbagai platform cara, mungkin Hmm. tidak hanya teman-teman membaca buku atau datang ke museum, sekarang Hmm. teman-teman bisa Hmm. menonton film, mendengarkan musik, atau membaca cerita, dan lain Hmm. sebagainya. Dan mungkin aku mau sharing satu filosofi Jawa lama, yaitu Boleh. judulnya namanya Sangkan Paraning Dumadi, yang itu artinya dari mana kamu berasal, di situ kamu kembali. Jadi sudah hakikatnya kita sebagai manusia memang belajar dalam hidup Hmm. kita, bertemu banyak orang, mendengar cerita, mendapat pengalaman, tapi pada akhirnya kita kembali ke mana kita berasal. Karena anggaplah budaya itu sebagai suatu pohon di mana Hmm. akar atau fondasinya itu tetap sama, tetap kuat, tetapi daunnya itu daunnya itu akan berbeda warna mengikuti setiap perubahan musimnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kalian berdua, keren-keren. Mudah-mudahan bisa jadi contoh juga buat generasi muda untuk selalu tetap mencintai kebudayaan Indonesia gitu ya. Dan kalian juga semangat ya menjalani peran sebagai putra-putri kebudayaan Indonesia. Nanti pokoknya kalau main ke Makassar harus langsung main ke studio. Siap. Iya. Kalau kita ke Makassar lagi pasti ya kayak. Siap, nanti kita pokoknya tungguin Tria sama Zaidan di Pro 2 Makassar ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak buat kalian berdua udah nyempetin ngobrol barengan sama aku hari ini. Nanti pokoknya doanya biar kita bisa ketemu langsung di kota Makassar ini ya. Amin, Iya, amin, siapa tahu amin, kita bisa amin. kulineran bareng. Aku Oke. kemarin ada dengar katanya kalau udah sekali minum air di Makassar pasti akan balik lagi. Iya, kayaknya sih gitu ya. Masih harus nyobain makanan yang lain soalnya. Jalan-jalan ke tempat lain siap-siap. juga masih banyak. Oke,
Terima kasih ya kalian ya. Sehat-sehat Oke, selalu, Iya. sukses terima kasih. terus. Bye Thank you, bye. Selamat sore. Oke, itu dia teman-teman Pro 2 obrolannya kita barengan sama Grand Winner Putra Putri Kebudayaan Indonesia, ada Zaidan tadi sama ada Tria ya. Dan terima kasih banyak buat kamu semuanya teman Pro 2 yang udah dengerin, udah nonton di YouTube juga. Thank you so much. Nanti kita ketemu lagi di program lainnya dan nanti sore kamu bakalan ditemenin sama Nindi. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Bye bye.